Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas untuk aplikasi persamaan Bernoulli lagi, yaitu adalah Venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair. Nah, bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada pipa besar, kemudian di sini ada pipa kecil, dan disambungkan lagi dengan pipa besar. Tapi nanti kita fokusnya ke pipa besar dan pipa kecilnya di sini. Ya. Jadi di sini karena digunakan untuk mengukur kelajuan zat cair, maka di dalam pipa ini nanti sudah ada airnya. Ceritanya di pipa besar saya punya tekanannya adalah P1, kemudian luas penampangnya adalah A1 dan mengalirkan air dengan kecepatan V1. Nah, kemudian di pipa kecil saya punya tekanannya P2, kecepatan alirannya V2 dan luas penampangnya adalah A2. Kalau kalian perhatikan ya, nilai V1 dan V2 ini dia nilainya berbeda karena luas penampangnya berbeda. Untuk luas penampang yang kecil akan memiliki V2 yang lebih besar, sehingga nanti tekanan yang ada di pipa kecil akan semakin kecil ya. Sebaliknya di pipa besar karena V-nya itu kecil, maka tekanannya akan besar. Jadi makanya di pipa besar dia naiknya air setinggi ini gitu ya. Nah, dari sini berdasarkan persamaan kontinuitas kita review lagi bahwa A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 ya. Nah, untuk fluida yang diukur tidak memiliki perbedaan ketinggian, jadi di sini tidak ada perbedaan ketinggian pada pipa ini, di mana delta H-nya itu sama dengan 0, maka berdasarkan persamaan Bernoulli kita bisa tuliskan P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, karena P1 dan P2 ini dia memberi tekanan ke atas ya, masing-masing ke atas, nanti dia akan memiliki nilai tekanan hidrostatis. Jadi P1 min P2 ini adalah tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu dirumuskan sebagai rho dikali G dikali H sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, karena rho-nya sama ya, jadi yang naik di sini sama-sama air, maka rho-nya bisa kita coret dan duanya saya pindah ruas, maka kita dapatkan persamaan barunya yaitu 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dan keterangannya bisa kalian baca seperti itu. Jadi Venturimeter itu nanti dibagi dua, ada yang tanpa manometer dan ada yang dengan manometer. Tapi di video ini saya akan bahas khusus untuk Venturimeter tanpa manometer. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Jadi untuk mengukur kecepatan aliran air pada sebuah pipa horizontal digunakan alat seperti diperlihatkan gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi, ya berarti ini A1-nya, dan luas penampang pipa kecil adalah 3 cm persegi, itu adalah A2-nya. Serta perbedaan ketinggian air dua pipa vertikal adalah 20 cm. Tentukan A. Kecepatan air saat masuk Venturimeter ya, kecepatan air yang masuk itu adalah V1. Kalau kecepatan air saat keluar Venturimeter itu adalah V2. Dari sini kita gunakan persamaan kontinuitas untuk mencari hubungan kecepatan air yang masuk dan keluar. Dimana karena diketahui luas, maka persamaan kontinuitas yang kita pakai adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 nya adalah 5, V1 nya adalah V1 sama dengan 3 dikali V2. Nah, nanti karena yang mau dicari adalah nilai V1 terlebih dahulu, maka nanti 3 nya ini kamu pindah ruas ya, jadi dibagi, berarti 5/3 dikali V1. Karena di persamaan Bernoulli nya adalah kuadrat, maka V2 sama dengan 5/3 V1 ini kita kuadratkan ya, untuk menyambungkan ke persamaan Bernoulli nantinya, yaitu V2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9 dikali V1 kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kalian bisa masuk dari persamaan Bernoulli, yaitu mencari nilai V1 terlebih dahulu. Maka persamaan Bernoulli yang tadi kita dapatkan adalah 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, V2 kuadratnya kamu substitusi ke sini dan nilai-nilainya ini kamu masukkan. Berarti 2 dikali 10 dikali 0,2 sama dengan V2 kuadratnya kamu ganti dengan 25/9 kali V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat ya. 2 kali 10 20, 20 kali 0,2 adalah 4 ya.
25/9 dikurang 9/9 ya. Jadi ini dikurang 1. Ya, disamaan penyebut berarti 9/9 didapatkan di ruas kiri adalah 4 sama dengan 25 kurang 9 adalah 16/9 V1 kuadrat. Nah, nanti kalian bisa kalikan silang 9 dan 16 ya, berarti 4 kali 9 adalah 36 bagi 16 V1 kuadrat. Kalau kita ingin menghilangkan kuadrat, maka kedua persamaan ruas ini kita akar dan didapatkan persamaan V1 sama dengan 6/4 atau 3/2 atau 1,5 meter per second. Udah ya. Kemudian untuk yang B, kita mencari nilai V2. Nah, V2 itu kita udah dapat hubungannya dari sini. Oke ya. Kita tuliskan lagi aja, V2 sama dengan 5/3 V1, dan V1 nya ini kamu substitusikan ke sini. Jadi V2 sama dengan 5/3 dikali 1,5. 1,5 bagi 3 ini adalah 2 ya, 1/2, berarti 5 bagi 2 itu V2 nya didapatkan nilainya adalah 2,5 meter per second. Oke, semoga dapat dipahami. Untuk soal nomor 2, silakan kalian coba kerjakan sendiri. Tulis jawabannya di kolom komentar untuk cek benar atau salahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.